Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Dewa Pengobatan yang Tak Tertandingi, Bab 1. Di atas tempat tidur kayu cendana dengan gaya antik, ditempatkan seorang pemuda yang sedang sakit, dan dia tiba-tiba mulai terbatuk dengan keras. Sepertinya dia tidak akan berhenti kecuali paru-parunya meledak. Bibir pemuda itu keunguan, dan wajahnya pucat. Itu adalah pertanda yang jelas bahwa dia tidak lama lagi akan menemui ajal. Seorang nyonya di sampingnya panik mendengar suara batuk si pemuda. Nyonya itu tampak berusia sekitar 30 tahun, dan meskipun dia sudah tidak berada di masa mudanya, dia masih mempertahankan pesona cantik dan anggun. Pada saat ini, alisnya yang mengkerut cemas akhirnya mereda perlahan, dan dia dengan cepat meraih tangan pemuda yang sakit itu. Yuan Er, kamu akhirnya bangun, kamu menakut-nakuti ibu setengah mati. Kamu, cepat panggil kepala keluarga kembali. Yuan Er sudah bangun, jadi masalahnya adalah memperlakukan Yuan Er dulu. Kita akan melunasi hutang ini dengan keluarga Wan di masa depan. Pelayan cepat pergi setelah mendengar perintah nyonya muda. Namun pada saat ini, si pemuda tidak mengindahkan semua ini dan hanya bisa terbatuk-batuk. Tiba-tiba, seteguk darah hitam dimuntahkan. Darah hitam dengan ganas membuat lubang besar di tempat tidur. Jelas, itu sangat beracun. Setelah memuntahkan seteguk darah itu, pemuda itu tampaknya agak bisa sedikit santai. Dia memandang nyonya muda yang gelisah, dan perasaan aneh namun akrab menggenang di dalam hatinya. Dia berusaha mengingat-ingat siapa wanita ini, tapi itu malah membuatnya sakit kepala. Yuan Er, ada apa? Apakah racun rumput pecah usus memicu lagi? Cepat bawalah pil detoksifikasi bermutu tinggi untuk dimakan tuan muda, kata nyonya muda itu dengan wajah penuh kekhawatiran. Pelayan lain mengikuti perintah. Pemuda itu menggunakan kesempatan ini untuk mengatur ulang banyak ingatan di otaknya, dan akhirnya dia mengingat siapa wanita di depan matanya itu. Wanita ini tidak lain adalah ibu kandungnya, Ren Hongling, dan dia sendiri atau lebih tepatnya pemilik asli dari tubuh ini disebut Ye Yuan. Ye Yuan lahir di salah satu keluarga alkimia teratas di negara bagian Qin. Kepala keluarga adalah Ye Hang, yang juga ayah Ye Yuan, seorang Grandmaster alkimia tingkat rendah, eksistensi yang memegang posisi penting di negara Qin. Namun sayangnya, Ye Hang adalah ayah harimau yang memiliki anak seekor anjing. Dia memiliki seorang putera yang tidak berguna. Sebagai putra Ye Hang, Ye Yuan hanya tahu bagaimana menyebabkan masalah setiap hari dan dia hanya tahu cara mempermainkan hati para wanita. Dia bahkan tidak berhasil menjadi seorang pelajar alkimia. Sungguh suatu kemalang bagi keluarga Ye Hang. Bahkan dia tidak dapat lagi menyembunyikan wajahnya. Namun, Ye Hang tidak keberatan dengan semua ini. Dia tidak pernah menaruh harapan tinggi untuk anaknya. Bahkan dia membiarkan Ye Yuan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bahkan terlalu melindungi anak semata wayangnya. Setiap kali Ye Yuan membuat masalah di luar, Ye Hang akhirnya akan mengurus dan meminta maaf untuknya. Namun sebagai seorang ayah, ia pun sedikit berharap anaknya akan bisa membuatnya bangga suatu saat nanti. Pada beberapa waktu sebelumnya, Ye Hang membayar mahal untuk mendaftarkan Ye Yuan ke Akademi Danwu. Semuanya dilakukan agar anaknya mau belajar sesuatu. Siapa yang akan mengira bahwa bocah ini akan cemburu pada seorang pria yang mendekati wanita pujaan hatinya dan dengan penuh percaya diri menantang orang itu untuk mengikuti kompetisi detoksifikasi. Hasil akhirnya adalah dia malah meracuni dirinya sendiri sampai hampir mati. Setelah mengingat kenangan pendahulunya, Ye Yuan menghela napas ringan. Pemilik asli badan ini dapat dianggap seorang pemuda yang buruk tingkah hutangnya. Untuk benar-benar mencoba bunuh diri dengan cara seperti itu, keberanian dan kecerdasan macam apa yang dimilikinya? Lupakan, memikirkan bahwa aku, King Yunzi, penerus kaisar alkimia yang bermartabat, suatu hari akan berakhir pindah ke tubuh seorang bocah lemah bernama Ye Yuan ini. Tetapi surga masih memberiku kesempatan pada seorang King Yunzi, untuk dilahirkan kembali sekali lagi. Aku akan membalas dendam untuk ayah, untuk diriku sendiri, dan membunuh pengkhianatan yang sangat biadab itu dengan tanganku sendiri. Berpikir sampai titik ini, ekspresi King Yunzi menjadi keras, dan matanya dipenuhi dengan niat membalas dendam. Ren Hongling jelas memperhatikan perubahan ekspresi Ye Yuan, dan dia berpikir bahwa Ye Yuan sedang memikirkan balas dendam terhadap bocah dari keluarga Wan karena telah melukainya. Dia dengan cepat mencoba menghiburnya dan berkata,
Sudahlah nak, seseorang harus menunggu waktu dan kesempatan yang tepat untuk membalas dendam. Keluarga Ye kita pasti akan menyelesaikan hutang ini. Tetapi untuk saat ini, hal yang paling penting adalah memulihkan kesehatanmu. Kita bisa membahas masalah lain di masa depan. Merasakan cinta keibuan Ren Hongling, Ye Yuan merasa tersentuh di hatinya. Dia berakhir di tubuh ini, jadi dia secara alami juga dapat merasakan perasaan pemilik tubuh ini sebelumnya. Tidak peduli seberapa besar bejat kelakuan Ye Yuan di luar, tapi dia sangat memperhatikan orang tuanya yang sangat dia cintai. Ibu, maaf sudah membuatmu khawatir. Ren Hongling terpana dengan kata-kata anaknya. Bocah ini menyebabkan masalah sepanjang waktu di luar, bahwa hatinya hampir hancur memikirkannya. Namun dia belum pernah mendengar bocah ini mengatakan kata-kata yang tulus. Apa ada yang salah dengannya hari ini? Mungkinkah setelah kejadian ini, dia tiba-tiba bangun dengan kenyataan berbeda? Setelah tertegun beberapa saat, Ren Hongling segera menjadi sangat gembira. Dengan berlinangan air mata, dia berkata, "Lupakan nak, selama kamu baik-baik saja." Pada saat ini, pintu ke kamar ditendang terbuka dengan suara keras. "Kamu belum mati, brengsek, kamu benar-benar menakuti ayahmu." Suara gemuruh berteriak, membuat gendang telinga Ye Yuan sakit. Meskipun kata-katanya tidak terlalu menyenangkan, siapapun bisa merasakan kegembiraan dan kepedulian dalam kata-kata itu. Tak perlu dikatakan, itu adalah kepala keluarga, Ye Hang. Ye Hang sedikit kasar, tapi tidak ada yang akan menghubungkannya dengan status mulianya sebagai Grandmaster Alkimia, dan dia memang lebih terlihat seperti pria kasar dari pegunungan. Mendengar kata-kata suaminya, Ren Hongling berbalik dan memelototinya. "Yuan baru saja lolos dari kematian. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik?" Ye Hang tidak keberatan dengan kata-katanya dan melirik istrinya sebelum bersikap tenang. Dia tertawa dan berkata, "Sepertinya, anakku Ye Yuan, memiliki kehidupan yang diberkati. Bahkan bisa selamat dari bencana ini. Hahaha, ayo, cepatlah telan pil detoksifikasi ini, dan bersihkan sisa racun dari tubuhmu. Kamu akan baik-baik saja sesudahnya." Ye Hang dengan santai mengeluarkan pil obat dan baru saja akan memasukkannya ke mulut Ye Yuan. Melihat ini, Ye Yuan segera ketakutan dan dengan cepat beringsut kembali ke tempat tidurnya. "Bisakah ini dimakan?" Ye Yuan berteriak kaget. Dengan melotot karena amarah, Ye Hang menggeram, "Dasar bocah, apakah racun itu merusak otakmu? Apa kau lupa status apa yang dimiliki ayahmu?" Ren Hongling juga berpikir bahwa Ye Yuan memiliki beberapa kekhawatiran tentang pil dan dengan cepat berkata, "Yuan, ayahmu adalah Grandmaster Alkimia. Bahkan jika Yang Mulia bertemu dengannya, dia akan menunjukkan rasa hormat. Selain itu, ini adalah ayahmu. Apakah dia mungkin melukaimu?" Mulut Ye Yuan berkedut, dan dia menolak berdebat. Dia jelas tahu bahwa pil obat ini adalah pil detoksifikasi. Hanya saja kualitasnya agak terlalu lemah. Dalam kehidupan masa lalunya, ayah King Yunzi adalah seorang kaisar alkimia. Dia tumbuh makan pil obat seolah-olah dia makan permen jeli kacang. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa mengidentifikasi sesuatu yang biasa seperti pil detoksifikasi. Meskipun makan pil ini akan membantu menahan racun dalam tubuh, efeknya terlalu lemah dan tidak akan mampu menghilangkan semua sisa racun dalam tubuh secara menyeluruh. Rata-rata alkemis tidak dapat mendeteksi racun ini, dan itu tidak akan memiliki efek yang terlalu besar pada kesehatan Ye Yuan di masa depan. Tetapi racun ini akan bersembunyi di dalam tubuhnya dan akan terus menjadi beban tubuhnya. Itu bahkan akan mempengaruhi kemajuan di masa depan di jalur bela diri. Rumput pecah usus secara alami tidak layak disebut di mata Ye Yuan. Itu bahkan tidak bernilai banyak mata Ye Hang. Hanya saja ketika Ye Yuan dikirim kembali ke rumah, racunnya sudah menyebar secara menyeluruh. Dia hanya bisa menghirup nafas dalam tapi tidak bisa menghembuskan keluar. Bahkan tidak bisa makan pil detoksifikasi. Karena itulah Ye Hang benar-benar tak berdaya dan bersiap membawa orang-orangnya untuk bertarung dengan keluargawan. Sebelum meninggal, King Yunzi sudah di standar alkimia kaisar, jadi dia sangat tahu tentang teori obat ini. Pandangan dunia dan cakrawala ilmunya jelas tidak bisa dibandingkan dengan Grandmaster Alkimia seperti Ye Hang. Melihat ekspresi anaknya, Ye Hang merasa sangat terpancing. "Kamu bocah kecil, benar-benar berani meremehkan ayahmu." Ye Yuan menatap tanpa daya pada pil hitam yang tampak kusam di tangan ayahnya. Melihat sekali lagi pada kemarahan di mata ayahnya, dia membuka mulutnya dan berkata, "Rumput abalon merah lebih dari 2 bagian, dan empedu ular hijau kekurangan 1 bagian.
Seharusnya itu hasil dari kontrol yang tidak mencukupi ketika menyuling pil. Kesalahan terbesar adalah menambahkan zat besi sulfat ke dalam pil detoksifikasi. Bukan hanya itu tidak meningkatkan efek obat, itu bahkan menambah komposisi pil detoksifikasi ini. Ayah, karena Anda mengalami kesulitan dalam menyempurnakan pil obat tier 3, Anda harus lebih rendah dari standar Grandmaster. Ekspresi wajah Ye Hang sangat menarik sekarang. Dia pada awalnya marah, diikuti oleh keheranan, dan akhirnya, dia tercengang. Dia adalah orang yang memperbaiki pil ini, jadi dia secara alami menyadari isi dan sifat-sifatnya. Analisis Ye Yuan seolah-olah dia melihat dengan matanya sendiri, dan bahkan jika dia melihatnya secara pribadi, dia seharusnya tidak dapat menganalisisnya secara akurat. Apakah bocah ini benar-benar anaknya? Ye Hang tidak bisa mengerti dan akhirnya menjadi curiga. Hanya setelah mengamati putranya lebih lanjut, dia memastikan bahwa ini memang anak. Berhentilah menatap, aku sungguh putramu. Melihat ekspresi Ye Hang, Ye Yuan tidak tahan tetapi merasa sedikit bersalah, jadi dia dengan cepat menjelaskan. Hei bocah, di masa lalu kamu tidak mungkin berpura-pura menjadi babi untuk makan harimau kan? Itu tidak benar, karena jika kamu benar-benar berlagak bodoh untuk mengambil keuntungan dari yang bodoh, lalu mengapa kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan racun dari rumput pecah usus? Ye Hang merasa bahwa semuanya tidak sesuai. Memutar matanya, Ye Yuan dengan cepat menyambar pil detoksifikasi di tangan Ye Hang dan menelannya. Dewa pengobatan yang tak tertandingi. Bab 2. Bukannya obat Ye Hang tidak efektif, melainkan kondisi Ye Yuan saat ini sangat buruk. Meskipun obat Ye Hang akan memiliki beberapa efek samping, Ye Yuan tidak dapat mengandalkan banyak hal. Pada saat ini, lebih penting untuk meringankan gejala pada tubuh yang celaka ini. Adapun bahaya tersembunyi yang ditinggalkan oleh pil detoksifikasi ini, Ye Yuan secara alami memiliki cara untuk menghilangkannya. Sejak mendapatkan tubuh ini, alkimia Kaisar King Yunzi yang hebat tidak tahan melihat fisiknya sendiri. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana bisa pendahulunya bertahan selama 10 tahun terakhir. Lahir di keluarga alkimia yang bergengsi, namun bocah ini bahkan tidak berhasil mencapai tingkat kedua esens Ki Realem. Bahkan jika itu di negara fana, dilahirkan dalam keluarga seperti itu dan makan pil esens Ki paling biasa seperti permen, seseorang harus berada di alam tingkat esensi Ki keempat ke atas kan. Ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Kaisar alkimia ini hanya bisa menggunakan ungkapan seperti itu untuk menggambarkan emosinya saat ini. Menggunakan tubuh mengerikan ini untuk menahan racun sekeras itu, tak heran Ye Yuan meninggal. Meskipun King Yunzi sekarang memiliki tubuh ini, sebenarnya tidak banyak yang bisa dia lakukan dengannya saat ini. Dia hanya bisa melakukan semua hal satu demi satu. Di mata orang lain, tindakan Ye Yuan menunjukkan sifat aslinya. Namun, Ye Hang menyeringai, aku tahu kamu menggertak, kamu benar-benar membuatku takut. Baru saja, Ye Hang menyadari ada sesuatu yang salah, bocah ini pasti melirik formula pil atau mendengar anggota keluarga berbicara tentang dia menyempurnakan pil detoksifikasi ini, jadi mungkin begitulah cara dia mengetahui semua detail tentang pil itu. Karena bocah ini sudah bisa melucu, seharusnya tidak ada masalah besar dengan kondisinya. Mengenai hal ini, Ye Yuan tidak harus menjelaskan apapun. Menjadi berpura-pura bodoh dan tidak kompeten lebih cocok untuk tubuh ini. Akan lebih baik jika dia mempertahankan sikap low profile seperti ini. Ayah, ibu, saya sedikit lelah dan ingin beristirahat untuk saat ini. Ye Yuan yang ingin memulihkan diri meminta mereka untuk pergi. Yuan kamu baru saja sembuh dari sakit serius. Kamu memang harus istirahat lebih banyak. Jika ada sesuatu, biarkan Lu memberitahu kami. Orang tuanya kemudian membawa semua orang keluar dari ruangan. Ye Yuan mulai bermeditasi, dia mengedarkan energi esensi dalam tubuhnya untuk menyerap efek obat pil detoksifikasi dan membersihkan racun di tubuhnya. Namun, energi esensi dalam tubuhnya sangat sedikit, bahwa ia tidak bisa mendapat keuntungan karena energi esensi terlalu lemah. Seorang kaisar alkimia dari generasinya baru saja mendapat kesempatan lain dalam hidup dan kemudian selamat setelah diracuni. Tetapi sekarang hampir mati karena kesal. Pada saat semua efek obat dari pil dalam tubuh Ye Yuan sepenuhnya diserap, waktu sudah hampir fajar, putaran pengobatan ini sebenarnya memakan waktu 12 jam. Tapi pertaruhan kerja keras semalaman akhirnya menunjukkan beberapa hasil. Warna kulit Ye Yuan saat ini tampaknya jauh lebih bersinar dan warnanya lebih cerah. Racun dalam tubuhnya sudah cukup dinetralkan.
Saat ini bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi Ye Yuan, dengan status King Yunzi di Dao of Alchemia, untuk benar-benar menggali semua kemanjuran pil detoksifikasi kecil ini secara alami tidak sulit sama sekali. Memikirkannya sekarang, meskipun pendahulunya tidak serius tentang pelatihan, itu sebenarnya sebuah berkah. Saat ini, tubuh ini mirip dengan selembar kertas kosong. King Yunzi bisa bermain-main dengan bebas dan tidak khawatir akan hancurnya tubuh ini. Jika pendahulu berlatih seni bela diri secara sembarangan, King Yunzi malah perlu membayar harga yang lumayan untuk membangun kembali pondasinya. Ini sebenarnya menyelamatkannya dari beberapa masalah. Meskipun racun rumput pecah usus bukanlah sesuatu yang serius, tapi tingkat kemanjuran pil detoksifikasi Ye Hang sangat terbatas, sejumlah kecil sisa racun masih ada di dalam tubuh. Selain itu, pil detoksifikasi ini memiliki kekurangannya sendiri, yang juga lebih jauh meninggalkan beberapa efek obat racun dalam tubuh Ye Yuan. Setelah fajar menyingsing, dia perlu menemukan beberapa ramuan obat untuk benar-benar memberantas bahaya tersembunyi yang bisa berbahaya di masa depan. Untungnya, keluarga Ye adalah salah satu keluarga alkimia bergengsi di negara bagian Qin. Untuk mendapatkan beberapa ramuan obat tidak akan menjadi masalah. Masih ada waktu tersisa sebelum fajar, Ye Yuan memutuskan untuk menyusun jalan strategi yang harus diambil setelah reinkarnasinya. Dalam kehidupan sebelumnya, King Yunzi hanya fokus pada Dao Alkimia dan agak mengabaikan Dao bela diri. Kalau tidak, dia tidak akan diberdaya oleh si pengkhianatan itu. King Yunzi hanya menggunakan dan mengembangkan seni bela diri untuk penyempurnaan pil agar menjadi lebih baik. Karena itu, ia menjadi kaisar alkimia termuda di alam ilahi. Tahun itu ketika dia menjadi kaisar alkimia, dia direkomendasikan oleh semua pemimpin tanah suci utama sebagai jenius yang paling mungkin menjadi dewa alkimia dalam puluhan ribu tahun ini. Orang harus tahu, tidak ada yang berhasil mencapai tingkat dewa alkimia selama beberapa ribu tahun. Namun, semua kemuliaan itu telah menjadi sejarah. Hari ini, tidak ada lagi jenius alam ilahi King Yunzi, tetapi hanya pemuda alam bawah Ye Yuan yang sekarang melangkah ke jalan menuju balas dendam. Karena dia harus membalas dendam terhadap pengkhianat itu, King Yunzi harus rajin dalam jalur bela diri dalam kehidupan ini. Meskipun bakat si pengkhianat dalam Dao Alkimia sedikit lebih buruk dari King Yunzi, dia adalah jenius dari Dao bela diri. Untuk melampaui dia, Ye Yuan saat ini harus mengerahkan banyak upaya. Awalnya, untuk pemuda alam bawah di negara fana, aspek yang paling tidak pasti adalah sumber daya dan teknik. Sumber daya untuk Ye Yuan saat ini memang sebuah kemewahan, tapi yang paling tidak ia miliki adalah teknik. Terlepas dari apakah di alam bawah atau di alam ilahi, seorang alkemis selalu diperlakukan dengan rasa hormat yang luar biasa. Selanjutnya, ayah King Yunzi, Zheng Yangzi adalah kaisar alkimia nomor 1 di alam ilahi. Jumlah teknik yang terakumulasi selama bertahun-tahun tidak terhitung jumlahnya. Meskipun King Yunzi tidak terlalu mendalam di Dao bela diri, tetapi untuk membantu dalam prosedur alkimia, ia secara ekstensif mempelajari banyak seni bela diri untuk meningkatkan kultivasinya. Untuk menemukan beberapa teknik yang cocok untuknya tentu saja tidak sulit. Memikirkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, Ye Yuan akhirnya memutuskan seni bela diri yang disebut Spirit Bristle Nine yang ilahi art sebagai teknik kultivasi intinya. Seni bela diri ini adalah teknik kultivasi inti dari Spirit Bristle ilahi King yang terkenal. Tahun itu, untuk memperbaiki pil obat ke-9, dia pergi untuk memohon kepada Zheng Yangzi. Namun, karena gagal mengumpulkan syarat kompensasi yang mencukupi, ia malah meninggalkan teknik kultivasi utamanya. Teknik ini adalah tirani yang tidak normal. Roh Dewa Ilahi mengandalkan teknik ini untuk menjadi tak terpecahkan di alam ilahi, menjadi salah satu dari 10 keberadaan paling misterius. Di alam ilahi, segala sesuatu dengan kata ilahi, yang melekat padanya sangat berharga. Barang seperti itu akan menyebabkan pertumpahan darah mutlak. Tahun itu ketika Spirit Bristle Nine yang ilahi art diturunkan, seluruh alam ilahi terguncang. Untuk merebut teknik ini, dikatakan lebih dari 10 raja ilahi jatuh. Pada akhirnya, itu berakhir di tangan sosok yang saat itu tidak banyak diketahui, menyempurnakan Spirit Bristle ilahi King. Dia bersembunyi selama lebih dari 1 dekade sebelum meledak, menjadi ilahi King realem ilahi King teratas dalam 1 kali pukulan. Jika bukan karena betapa sangat berharganya dan vitalnya pil obat ke-9 bagi Spirit Bristle ilahi King, tidak mungkin dia akan mau menggunakan teknik ini untuk menukarnya. Tentu saja, dia merasa nyaman dengan menyerahkan teknik ini kepada Zheng Yangzi.
karena Zheng Yangzi dan anak-anaknya hanya berjuang di Dao Alkimia dan tidak memiliki motif tersembunyi maupun niat untuk bersaing di dunia ini. Ye Yuan mempelajari Spirit Bristle 9 yang ilahi art sebelum berkultivasi sesuai dengan manual, jejak energi esensi merembes ke seluruh tubuh dan mulai memancarkan cahaya kuning samar. Di alam esensi Qi, seorang kultivator akan mengarahkan energi esensi dari langit dan bumi ke tubuh. Ini adalah bidang dasar dalam budidaya. Alam esensi Qi mungkin tampak tidak penting, namun, itu adalah ranah vital ketika mengolah seni bela diri. Gedung pencakar langit yang dibangun di atas tanah yang rata membutuhkan fondasi yang kokoh. Tanpa fondasi yang tepat, itu akan seperti tanaman tanpa akar yang suatu hari akan gagal mendukung pertumbuhannya. Itu adalah pengetahuan umum di antara para kultivator. Tetapi ketika menumbuhkan seni bela diri, hanya sedikit yang benar-benar menerapkannya. Banyak kultivator akan secara membabi buta mengejar kecepatan kultivasi dan tanpa sadar merugikan masa depan mereka sendiri. 4 jam kemudian, Ye Yuan terbangun dari kultivasinya dan menghela napas panjang. Spirit Bristle 9 yang ilahi art ini sungguh kuat. Meskipun 4 jam kultivasi ini tidak meningkatkan banyak esensi dalam tubuhku, kualitasnya sangat murni. Jika aku terus berkultivasi seperti ini, kultivasiku akan hancur berantakan. Ye Yuan yang dulunya kaisar alkimia secara alami memiliki wawasan yang luas. Baginya memberikan penilaian seperti itu pada teknik ini menunjukkan seberapa luar biasanya dia. Selama 4 jam terakhir, Ye Yuan telah menggunakan Spirit Bristle 9 yang ilahi art untuk mengolah energi esensi kecil yang dimiliki pendahulunya. Proses ini memperhalus energi esensi dalam dantiannya yang menyebabkannya menjadi jauh lebih murni dalam hal kualitas. Tetapi dengan melakukan itu, basis kultivasinya tidak maju, sebaliknya, itu memburuk sampai ke tingkat pertama esens Qi Realm. Untungnya, pendahulunya mengabaikan kultivasinya selama beberapa tahun terakhir. Jika tidak, Ye Yuan harus mengeluarkan banyak upaya untuk memperbaiki energi esensi tubuhnya. Ini bisa dianggap mendapat keuntungan dari bencana. Sekarang setelah langit sudah terang, Ye Yuan bangkit dan meninggalkan ruangan untuk mengambil beberapa obat untuk tubuhnya dari gudang obat keluarga Ye. Tepat setelah melangkah keluar dari ruangan, sosok hijau menabraknya. Bab 3, sosok hijau itu adalah Lu Er, yang juga pelayan wanita Ye Yuan yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-harinya. Lu Er cantik dan imut, terutama dengan sepasang mata cerah yang bisa membangkitkan kasih sayang orang lain, ditambah dengan gaun hijau panjang, dia tampak seperti peri hijau kecil. Sehubungan dengan Lu Er, Ye Yuan jelas mengenalnya dengan baik. Dia adalah teman bermainnya sejak muda dan juga orang yang paling dekat dengan Ye Yuan selain orang tuanya. Baik di dalam rumah tangga maupun di lingkungan luar rumahnya, tidak ada yang menganggap berarti seorang Ye Yuan, tapi tidak dengan Lu Er sebagai satu-satunya teman. Tidak peduli seberapa bajingan Ye Yuan di luar, Lu Er merawat Ye Yuan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, Ye Yuan saat ini merasa dekat dengan Lu Er, seolah-olah dia adalah adik perempuannya, meskipun pendahulunya juga suka merayu Lu Er. Pada kenyataannya, meskipun Ye Yuan kejam, dia sebenarnya tidak akan memaksakan dirinya pada wanita, dia hanya senang menggoda. Hanya saja terkadang, leluconnya sedikit berlebihan. Setelah melewati kenangan pendahulunya, Ye Yuan menemukan bahwa bakat pendahulunya tidak dianggap buruk. Hanya saja, semua kebiasaan jelek ini adalah hasil dari manja. Dalam aspek ini, ayahnya, Ye Hang, harus memikul tanggung jawab besar untuk itu. Karena cinta seorang ayah mirip dengan gunung, Ye Yuan jelas tidak bisa menyalahkan semua ini pada Ye Hang. Sebaliknya, dia merasa sangat tersentuh, karena Ye Hang menyukai kehidupan masa lalunya. Ye Tuan Muda, Yi, kakakmu baik-baik saja. Lu Er menabrak Ye Yuan dan awalnya dia merasa takut, mengangkat kepalanya. Dia melihat bahwa Ye Yuan penuh semangat, dan dia segera menjadi sangat gembira. Merasakan kepedulian Lu Er yang berasal dari hatinya, Ye Yuan tertawa dan berkata, "Aku baik-baik saja, tuan mudamu adalah pria yang beruntung. Setelah tidak sekarat karena krisis ini, nasib masa depanku akan tak terbatas." Hihi, tuan muda, kamu sangat lucu. Tapi Lu Er juga merasa bahwa karena tuan tidak mati dalam bencana ini, di masa depan, Anda mungkin akan benar-benar berbeda. Tidak yakin dari mana asal keyakinan Lu Er, hati Ye Yuan berdetak kencang, berpikir untuk dirinya sendiri, gadis ini. Ye Yuan langsung tertawa dan berkata, "Baiklah,
temani tuan muda untuk membawa beberapa ramuan obat kembali dari paviliun obat harum. Luer tidak berbicara, dan hanya menundukkan kepalanya dan mengikuti Ye Yuan. Paviliun obat harum adalah toko obat yang didirikan keluarga Ye. Itu adalah salah satu kekuatan besar di negara Qin. Tentu, itu berkat identitas Ye Hang sebagai Grandmaster Alkimia. Di negara Qin yang kecil, status Master Alkimia sudah terhormat, apalagi Grandmaster Alkimia. Karena status Ye Hang, paviliun obat harum memiliki posisi yang luar biasa. Di negara Qin, identitas Grandmaster Alkimia itu sendiri adalah papan nama emas. Oleh karena itu, paviliun obat harum selalu menjadi nama yang utama. Ye Hang jelas tidak akan secara pribadi di luar sana untuk mendiagnosis orang, tetapi kekuatan paviliun obat harum tidak dapat diremehkan. Cabang utama paviliun obat harum yang terletak di ibu kota memiliki master alkimia yang bertugas menangani orang setiap hari. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh kekuatan kecil. Ye Yuan membawa Luer ke dalam paviliun obat harum dan segera menarik beberapa pandangan. Dari mata karyawan, Ye Yuan melihat rasa takut, cemoohan, dan juga terluka. Ini membuat Ye Yuan menggelengkan kepalanya diam-diam. Riwayat pendahulunya benar-benar terlalu mengerikan, bahkan menyebabkan orang yang tidak bersalah mendapat masalah. Ye Yuan secara alami tidak akan repot dengan pelayan ini. Dia berjalan lurus ke konter dan berkata kepada petugas alkimia, kertas dan kuas. Magang alkimia ini tahu status Ye Yuan dan tidak berani menunda. Dia mengeluarkan kertas dan kuas dan meletakkannya dengan rasa takut di depan Ye Yuan. Ye Yuan mengambilnya, dan tidak butuh banyak waktu baginya untuk menuliskan daftar ramuan obat sebelum mengembalikannya ke petugas alkimia. Ye Yuan tidak bertele-tele dan langsung memesan, dapatkan ramuan obat ini untukku. Jika ada masalah, cari ayahku. Petugas alkimia menyapu daftar herbal dan hanya bersantai setelah tidak melihat sesuatu yang terlalu berharga. Sebaliknya, dia pergi untuk mengambil ramuan obat. Tumbuhan ini sangat biasa, tetapi resepnya tidak. Dalam kehidupan masa lalunya, Ye Yuan adalah kaisar alkimia dari generasinya. Sejak muda, ia mempelajari dan menghafal segala macam formula pil. Pemahamannya tentang jamu dan efek obat telah mencapai tingkat yang tak terduga. Kalau bukan itu masalahnya, dia tidak akan diakui sebagai jenius yang paling mungkin mencapai dewa alam alkimia. Petugas alkimia jelas tidak mengerti niat Ye Yuan. Dia berpikir bahwa bocah ini telah mengubah alam dan mulai bermain dengan ramuan obat. Sementara petugas alkimia mendapatkan ramuan obat, Ye Yuan membawa Luer untuk menunggu di ruang konsultasi paviliun obat harum. Master yang bertugas dengan ringan melirik Ye Yuan dan terus merawat pasiennya. Para master yang ditempatkan di sini ada di tingkat master alkimia, yang semuanya adalah pengikut yang diundang oleh Ye Hang. Bahkan tanpa paviliun obat harum, ketika ditempatkan di seluruh negara Qin, mereka adalah orang-orang yang memiliki status tertentu. Mereka yang datang untuk dirawat semuanya menderita penyakit yang tidak biasa, yang tidak bisa diatasi oleh orang biasa. Setelah menyaksikan diagnosis master, Ye Yuan menggerak-gerakkan kepalanya diam-diam. Jika Ye Yuan yang bertugas, dia akan bisa memberikan beberapa, bahkan puluhan resep yang lebih unggul. Hanya saja sesuatu seperti ini akan terlalu mengejutkan. Bagaimanapun juga, formula master itu akan berhasil. Jadi Ye Yuan jelas tidak akan mengambil tindakan yang tidak perlu. Selanjutnya, pelayan di samping master memanggil pasien dengan acuh. Seorang pria yang tampak berotot maju ke depan. Di samping kondisinya yang tidak terlihat baik, wajahnya ungu, dan ada ki kematian di dahinya, dan ia batuk tanpa henti. Jelas, itu adalah gejala keracunan. Master mengambil nadinya dan menatap lidahnya. Mengernyit sedikit, dia berkata, kamu hanya berada di esensi tingkat ke-8 kecil, tapi benar-benar secara sembrono memasuki hutan tanpa akhir. Racun maut dari 7 jahat mengalir awan piton tidak menyenangkan bukan? Pria berotot itu bukannya menjadi tidak bahagia karena ejekan Master Alkemi. Sebaliknya, dia menampakkan wajah yang dipenuhi kekaguman dan memberikan senyum pahit. Tuan yang hebat dan bijaksana, tapi saya tidak punya pilihan. Seluruh keluarga saya mengandalkan saya untuk bertahan hidup, jadi saya tidak punya alternatif lain selain menjadi pemburu binatang buas. Kemarin, teman saya dan saya hanya bergerak di sekitar perbatasan hutan tanpa batas. Siapa yang mengira bahwa kali ini, kami akan bertemu dengan binatang iblis seperti 7 jahat mengalir awan piton. Itu juga karena aku beruntung. Aku berhasil kembali. Kedua temanku meninggal pada saat itu juga. Setelah menjelaskan, pria yang terlihat berotot itu menjadi sedih. Jelas, itu mengingatkannya pada tragedi itu.
The Seven Evils Flowing Cloud Python adalah binatang iblis tingkat kedua, setara dengan alam kondensasi roh manusia, dan sebagai binatang iblis, kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan manusia. Pria yang tampak berotot itu hanya berada di 8 level Essence Key Realm, dan kemungkinan rekan-rekannya tidak jauh berbeda. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawannya? Sudah beruntung baginya untuk melarikan diri dengan hidupnya. Master Alkimia mengangguk dan berkata, "Kamu memang beruntung. Awan 7 jahat mengalir piton sangat kejam dan tangguh. Mampu melarikan diri dengan nyawamu sudah bisa dianggap beruntung. Racun ini mungkin menimbulkan beberapa masalah di tempat lain, tetapi itu bukan sesuatu yang sulit di pavilion obat harum kami. Selain itu, kamu harus tahu bahwa ini adalah racun tingkat tinggi, jadi harganya tidak rendah." Mendengar ini, pria berpenampilan berotot itu sangat gembira. Dia sudah mengunjungi banyak tempat pengobatan, dan semuanya tidak berdaya dalam hal ini. Selain itu, biaya pavilion obat harum cenderung sangat tinggi, jadi kecuali dia masih punya alternatif lain, dia pasti tidak akan datang ke sini. Tapi dia tahu bahwa racun itu sudah menyebar secara menyeluruh. Jika dia tidak dirawat, dia mungkin tidak akan selamat beberapa hari ini. Karena itu, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan memasuki pavilion obat harum. Siapa yang mengira bahwa master di sini memang luar biasa dan berhasil mengidentifikasi inti masalah dengan satu tatapan. "Jangan khawatir, Tuan, saya berhasil menyimpan uang selama beberapa tahun ini. Awalnya, saya tidak mau mengambilnya untuk mengobati racun. Namun, seluruh keluarga saya hanya mengandalkan saya. Jika saya mati, hidup mereka akan menjadi jauh lebih sulit. Selama master dapat mengobati racun 7 jahat yang mengalir awan piton ini, biaya perawatan akan dibayar penuh." Pria yang terlihat berotot itu terbatuk-batuk saat mengatakan ini. Kekayaan dan peluang datang dengan bahaya. Pemburu binatang buas adalah pekerjaan yang hidup di tepi bahaya. Pria berpenampilan berotot ini tentu saja memiliki tabungan. Faktanya, pil detoksifikasi yang membuat pavilion ini berkembang lebih baik. Di samping statusnya yang tinggi, sangat sulit untuk meminta bahkan untuk menyempurnakan satu pil detoksifikasi. Biasanya, pil ini hanya bisa dibeli keluarga kerajaan Qin. Selain biayanya mengerikan, pil obat pada tingkat itu jelas bukan sesuatu yang mampu dimiliki oleh rakyat biasa, termasuk pria berotot ini. Setelah mendengar ini, Master juga tidak akan bertele-tele, memerintahkan seorang petugas. Ia berkata, "Rumput aliran hijau 6 gram, Vermilion Soul Sand 6 gram, inti batin Ironwind Eagle 9 gram, dan menuangkan beberapa destar untuk menambahnya. Setelah menyeduh, biarkan prajurit ini meminumnya, dan selain itu, siapkan 2 set obat lagi untuk dibawa pulang." Petugas itu menerima perintah ini, mengambil resep, dan mengirimkannya. Sekembalinya, dia akan memanggil. Selanjutnya, tiba-tiba seseorang memberi isyarat agar dia berhenti. Bab 4, orang yang memberi sinyal kepada petugas itu adalah Ye Yuan yang berada di samping selama ini. Melihat Ye Yuan telah menghentikannya, petugas itu ragu-ragu karena Ye Yuan adalah tuan muda dari pavilion obat harum ini. Ditambah dengan dia memiliki temperamen yang mengerikan, petugas itu secara alami tidak berani membantah orang ini. "Paman Qian, obat itu tidak benar. Itu akan membunuh seseorang." Ye Yuan pergi ke sana dan berbisik. Ye Yuan bukan lagi orang tolol yang tidak berguna seperti pendahulunya. Karena mereka berada di kapal yang sama, Ye Yuan sudah harusnya mempertahankan reputasi pavilion obatnya. Jadi dia hanya berbisik dengan suara yang sangat rendah. Tuan besar ini bernama Qian Miao. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di keluarga Ye sebagai punggawa pavilion, dia berkualifikasi baik dan memiliki status yang sangat dihormati. Meskipun kemampuannya dalam Dao of Alkimia tidak dapat dibandingkan dengan Ye Hang, dia jelas bukan manusia biasa. Setelah mendengarkan sampah busuk Ye Yuan, ekspresinya berubah seketika. "Yuan kecil, omong kosong apa yang kamu katakan. Lebih baik kamu bermain di luar dan bertingkah konyol, tetapi jangan bertingkah di sini. Itu akan menghancurkan bisnis yang ayahmu bangun. Qian tua ini pasti akan menjadi orang pertama yang tidak mengampuni kamu. Kamu harus tahu bahwa status tinggi yang dimiliki pavilion obat harum hari ini bukan melulu karena peran kepala keluarga. Kita semua di sini juga menghabiskan banyak upaya. Baiklah, kembalilah ke rumah. Masih ada banyak pasien menunggu perawatan." Qian Miao jelas memegang pavilion obat harum dengan ketat dan tidak memiliki banyak kesabaran untuk menangani Ye Yuan. Seekor harimau bukan ayah anjing.
Tapi ini jelas seekor anak anjing. Seringkali sebelum ini Qian Miao merasa kasihan pada Ye Hang. Hari ini, Ye Yuan benar-benar berniat mengacau dan bahkan memperumitnya. Dia berniat merugikan seseorang. Bagaimana ekspresinya tidak berubah? Jika dia tidak memperhitungkan bocah ini adalah putra Ye Hang, dia sudah mengirim Ye Yuan terbang dengan tamparan. Ye Yuan sudah mengira reaksi Qian Miao akan seperti ini. Lagi pula, pendahulunya memang benar-benar sampah. Karena itu, dia tidak keberatan dengan kata-kata kasar dari Paman Qian. Kalau bukan karena fakta diagnosis Qian Miao akan mempengaruhi reputasi pavilion obat harum, Ye Yuan tidak akan memilih untuk menonjolkan diri. Dia ingin terus mempertahankan citranya sebagai sampah. Jika Qian Miao melanjutkan dengan resep ini, pria berotot di depan mereka tidak hanya akan gagal diselamatkan, itu akan semakin menimbulkan efek racun. Pria ini kemungkinan besar tidak akan selamat malam ini. Bagi pavilion obat harum, seorang pemburu binatang buas adalah sumber pendapatan penting. Pemburu binatang buas setan menghabiskan setiap hari dalam bahaya. Tidak perlu berbicara tentang memar dan luka yang merupakan kejadian sehari-hari ketika mereka masuk dan keluar dari hutan tanpa batas. Pil untuk detoksifikasi dan pemulihan adalah kebutuhan obat penting. Oleh karena itu, pemburu binatang iblis ini adalah pelanggan utama dan sumber pendapatan penting bagi keluarga Ye. Jika pria berotot ini meninggal di pavilion obat harum, itu akan menjadi pukulan luar biasa bagi prestise keluarga Ye di antara para pemburu binatang buas. Beberapa pesaing bahkan mungkin mengambil kesempatan untuk menjatuhkan pavilion obat harum. Kerugiannya akan tak terkira. Setelah berpikir dengan seksama, Ye Yuan tidak punya pilihan selain berdiri dan memperbaiki diagnosis kesalahan Qian Miao. Ye Yuan belum mengatakan apa-apa. Lu Er yang berada di sisinya sudah tidak bisa menahannya. Dia cemberut dan berkata kepada Qian Miao, "Tuan muda tidak mengatakan sampah, dia pasti punya alasan untuk itu." Ye Yuan melirik Lu Er dengan agak terkejut, dan berpikir dalam hatinya, gadis kecil ini sebenarnya sangat protektif kepadanya. Pendahulunya selalu bertindak sesuka hati bahkan dengan moral kaliber itu, Lu Er masih mempercayainya. Kepercayaan adalah kepercayaan. Tapi Ye Yuan juga tahu kata-kata Lu Er hanya akan meningkatkan kesulitan. Seorang ahli seperti Qian Miao tidak harus mengalah. Belum lagi, dua junior ini seharusnya menyadari status keterampilan medisnya. Memang, ekspresi Qian Miao semakin tenggelam. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, "Gadis kecil yang tidak tahu besarnya langit dan bumi, mengapa kamu tidak menjelaskan bagaimana saya mencoba merugikan orang? Untuk racun dari Seven Evils Flowing Cloud Python, jika kamu menunggu di sini, akan tahu bagaimana cara dia mengobatinya. Hanya kalian berdua junior yang masih basah di belakang telinga benar-benar berani mengkritik resep saya. Jika kamu tidak menjelaskan hari ini, tunggu saja pemukulan." Meskipun Qian Miao biasanya mengangkat hidungnya tinggi-tinggi di udara, dia sebenarnya tidak pernah menggunakan cara sembarangan untuk menangani pasien. Tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang berani menyinggung perasaannya juga. Tapi hari ini, dua pemuda ini dengan berani menyaksikan diagnosanya. Jika dia tidak menunjukkan harga diri dan otoritasnya, tidak akan ada tempat tersisa baginya di keluarga Ye. Pria berotot itu tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan semakin meruncing. Dia berdiri di sana tertegun, tidak tahu harus melakukan apa. Mengapa mereka mulai bertengkar di antara mereka sendiri? Karena harga diri Qian Miao tidak dapat dibandingkan dengan Ye Hang. Itu masih wajar. Bahkan di seluruh pavilion obat harum, ia dapat dianggap sebagai master. Di satu sisi berdiri seorang master terkenal, sedangkan di sisi lain adalah seorang bocah yang masih basah di belakang telinganya. Bahkan orang bodoh pun tahu siapa yang harus dipercaya. Pria berotot awalnya tidak tahu siapa pemuda ini, tetapi setelah pernyataan berapi-api Qian Miao, dia menyadarinya. Apakah pemuda ini adalah putra Tuan Ye yang tidak kompeten? Sebagai pemburu binatang iblis, dia secara alami tidak akan mengabaikan peristiwa yang terjadi di ibu kota. Ketenaran dari tuan muda ini bahkan mungkin lebih besar dari Tuan Qian. Seorang sampah seperti dia benar-benar berani memprotes diagnosis Tuan Qian. Mungkinkah bocah ini bosan hidup dan memutuskan untuk datang dan membahayakan nyawa? Memikirkan hal ini, pria berotot itu tiba-tiba menjadi geram. Dia tidak pernah bermain-main dengan siapapun, tetapi hampir saja terluka tanpa alasan. Bocah ini memiliki hati yang jahat pada usia muda. "Saudara berhentilah, Tuan Qian sedang merawat saya. Tolong jangan ikut campur," kata pria berotot itu dengan suara rendah. Meskipun kata-katanya sopan, jelas niatnya adalah untuk mengusirnya.
Jika keluarga Ye bukan kekuatan besar dia tidak berani menyinggung. Katanya pasti tidak sopan seperti ini. Don, aku harus merepotkanmu untuk menunggu sebentar. Aku, Qian Miao, menghabiskan seluruh nyawa tenggelam dalam Dao of Medicine Pills. Setelah merawat banyak manusia dan seniman bela diri, tidak pernah aku difitnah sebagai seseorang yang membahayakan orang-orang. Ye Yuan, kamu harus mengatakan hari ini, bagaimana bisa aku akan menyakitinya? Emosinya yang keras kepala berkobar. Ini, Tuan Qian, racun dalam tubuh Yangku akan menjadi berbahaya jika ditunda lebih lama. Tuan, tolong jangan marah dan bantu aku membersihkan racunnya terlebih dahulu. Mereka hanyalah dua pemuda bodoh yang asal mengoceh. Pria berotot itu tidak menyangka Tuan Qian akan bereaksi secara emosi. Jadi dia hanya bisa mencoba membujuknya. Namun, Qian Miao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh berkata, "Tenang, itu tidak akan memakan banyak waktu. Orang tua ini memiliki tingkat kepercayaan tertentu dalam menangani racun ini dan tidak akan membiarkanmu mati. Jika masalah ini tidak diklarifikasi hari ini, di masa depan, bagaimana orang tua ini akan memiliki wajah untuk duduk di sini dan membuat diagnosa?" Setelah mengatakan ini, dia kemudian menoleh ke Ye Yuan dan menanyai tuan muda dengan wajah hitam, "Kenapa kamu tidak mengatakannya? Jika kamu tidak bisa menjelaskan omonganmu barusan, maka jangan menuduh aku menggertakmu dengan senioritasku dan melaporkan tentang hal ini kepada ayahmu." Ye Yuan berdiri di samping tanpa sepatah kata pun. Tapi ketika Qian Miao mulai menantang maka dia segera membuka mulut dan menjawab, "Racun yang diderita pemburu ini bukan dari Seven Evils Flowing Cloud Python. Benar-benar sampah busuk, kedua temanku kehilangan nyawanya karena taringnya, saya sendiri hampir tidak bisa kembali. Jangan bilang aku salah mengidentifikasinya, bocah bodoh. Aku tidak punya dendam denganmu, tetapi mengapa kamu menginginkanku mati?" Prajurit itu menyela sebelum Ye Yuan bisa selesai berbicara. Hahaha, Qian Miao tertawa sangat keras sampai mata air hampir jatuh sebelum berkata, "Apakah kamu mendengarnya? Benar-benar bodoh, anak nakal. Kalah dengan cepat, jika kamu terus menyebabkan masalah, aku akan memanggil seseorang untuk mengusirmu." Qian Miao dapat mengidentifikasi racun yang diberikan pemburu itu secara sekilas. Itu dengan sendirinya sudah cukup meyakinkan. Selanjutnya, pemburu itu lolos dari taring piton. Bagaimana dia bisa mengidentifikasi binatang itu dengan keliru? Pemburu binatang setan menghadapi binatang iblis secara teratur. Orang bisa mengatakan bahwa selain dari keluarga mereka sendiri, mereka paling akrab dengan iblis, yang selanjutnya menurunkan kemungkinan mengidentifikasi mereka secara salah. Cepatlah pergi, jangan mengganggu Tuan Qian dalam mendiagnosis pasien. Anak nakal ini sebenarnya menghancurkan bisnis ayahnya, benar-benar brengsek. Jika aku benar-benar melahirkan anak laki-laki seperti ini, aku sudah lama akan memukulnya menjadi pasta dengan tongkat. Pada saat ini, orang-orang di sekitar menonton pertunjukan dengan baik tidak bisa diam lagi. Mereka yakin ini adalah lelucon yang diatur oleh Ye Yuan. Mereka mulai menghujatnya dengan kata-kata. Pada saat itu, Luer tidak lagi bisa berdiam diri lagi. Dengan ekspresi malu-malu, dia menarik ujung lengan Ye Yuan. Namun, Luer tidak mundur. Sebaliknya, dia mengambil langkah ke depan, berdiri tepat di depan Ye Yuan. Dia sebenarnya takut orang-orang ini akan menjadi kejam dan melukai Ye Yuan. Hati Ye Yuan tersentuh. Tetapi dia menggelengkan kepalanya sebelum menjawab dengan tenang. "Apa yang kamu lihat dengan matamu sendiri mungkin bukan seperti yang kamu pikirkan. Racun yang diderita prajurit ini sebenarnya bukan dari Seven Colored Flowing Cloud Python. Tapi sebagai gantinya, itu adalah racun dari Seven Colored Flowing Cloud Python." Bab 5, Anda tidak mengerti tentang apa yang kita bicarakan. Apa awan berwarna-warni berwarna piton? Saya bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Apakah Anda berpikir bahwa dengan mengarang binatang iblis, kamu bisa menipu kami? Qian Miao bisa dianggap sebagai alkemis ulung di negara bagian Qin. Jadi, dia memang pernah meneliti binatang iblis sebelumnya. Adapun Cloud Python 7 warna berwarna ini, dia bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Jika bahkan dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, lupakan Ye Yuan, yang adalah bocah bodoh dan tidak kompeten. Tuan muda Ye, kamu tidak hanya menghina Tuan Qian dan aku. Kamu menghina kita semua pemburu binatang iblis. Kita pemburu binatang buas menghabiskan seluruh waktu kita berjuang untuk mata pencaharian kita di bawah cengkeraman setan dari binatang iblis itu. Aku sudah menjadi pemburu binatang iblis selama bertahun-tahun, namun aku belum pernah mendengar tentang Cloud Python 7 warna berwarna ini sebelumnya.
Pada titik ini, pria yang terlihat berotot itu merasa lebih percaya diri bahwa Ye Yuan menyebabkan masalah karena ketiadaan Ye Yuan berencana untuk membahayakan hidupnya. Dengan demikian, kata-katanya tidak lagi sopan dan malah ingin mengekspos motif tersembunyi Ye Yuan. Meskipun pria yang tampak gagah itu mungkin tampak tidak dimurnikan sebagian besar waktu, pada kenyataannya, ia tajam dalam beberapa hal. Dia masih mengandalkan Qian Miao untuk menyelamatkan hidupnya, dan agar tidak menyinggung Qian Miao, dia membela Qian Miao mati-matian. Selain itu, ia menghasut kelompok pemburu binatang iblis, semua untuk membuat Ye Yuan mundur dalam menghadapi kesulitan. Bahkan jika Ye Yuan tidak mundur dalam menghadapi peluang yang luar biasa, keluarga Ye akan tahu lebih baik daripada menyinggung seluruh kelompok pemburu binatang iblis. Banyak dari mereka yang datang ke sini adalah pemburu binatang iblis. Setelah mendengar kata-katanya, pemandangan menjadi kacau segera. Benar, apa itu piton awan berwarna 7 berwarna, belum pernah mendengarnya. Anak manja ini benar-benar kehilangan muka untuk Grandmaster Ye. Sepertinya keluarga Ye tidak akan mampu bersaing dengan rumah bangsawan bintang mabuk, dan kemuliaannya akan berakhir di generasi ini. Sampah busuk awan berwarna piton cloud. Saya telah berada di sekitar hutan tanpa akhir selama hampir 30 tahun, dan saya bahkan belum pernah mendengar tentang binatang iblis semacam itu. Cukup, kurasa kita semua sebaiknya pergi ke rumah bangsawan bintang mabuk, pavilion obat harum yang baik tekah dikotori oleh generasi kedua yang makmur. Ye Yuan tetap berdiri diam, yang tidak terpikirkan oleh Qian Miao yang mengenalnya dengan baik. Jika itu terjadi di masa lalu, bocah ini akan meledak sejak lama. Namun sekarang, dia bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi, seolah pasien itu tidak memarahinya. Namun, Ye Yuan telah benar-benar menyapu wajah apapun yang dia miliki hari ini, tidak peduli dari sudut pandang mana seseorang memandang. Qian Miao berdiri di sisi yang benar, jadi dia tidak perlu takut, lebih baik membiarkan bocah ini menderita kesulitan. Kalau tidak, jika keadaan terus seperti ini, bisnis keluarga yang diukir oleh Ye Hang cepat atau lambat akan dihancurkan oleh tangan bocah ini. Tatapan Ye Yuan perlahan berbalik ke arah kerumunan yang berisik dan mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang dengan senang hati membuat suara paling keras. Awalnya, orang-orang itu sangat senang, tetapi tanpa tahu mengapa, mereka yang berpandangan dengan Ye Yuan, merasa seperti seluruh orang mereka jatuh ke dalam gudang es. Tatapan Ye Yuan akhirnya terpaku pada wajah orang yang pertama kali menghasut semua orang untuk pergi ke rumah bangsawan bintang mabuk. Pria itu sedang asik menghasut ketika tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh dingin menusuk ke dirinya. Ekspresi wajahnya membeku, merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan. Dia adalah seorang pria parubaya yang sangat tajam dan mampu, serta pemburu binatang iblis berpengalaman. Mereka yang akrab dengannya mengenalnya sebagai Liu An. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya mata-mata yang ditempatkan di antara para pemburu binatang buas oleh rumah bangsawan bintang mabuk. Kapan saja sesuatu yang berharga ditemukan di hutan tanpa akhir, dia akan membunuh dan merampok orang itu, dan kemudian menyerahkannya ke rumah bangsawan bintang mabuk. Rumah bangsawan bintang mabuk ini adalah pesaing terbesar pavilion obat harum di negara bagian Qin. Tiba-tiba, aula yang awalnya berisik itu menjadi sunyi. Suara gunjingan yang mirip air terjun sedang dipotong menjadi dua dan berhenti tiba-tiba. Untuk sesaat, aula itu begitu sunyi sehingga orang bahkan bisa mendengar tetesan air yang jatuh. Keheningan itu sangat menindas. Liu An menatap Ye Yuan, bahkan ia merinding di sekujur tubuhnya. Dia berpikir dalam hati, apa yang terjadi? Bocah ini, Ye Yuan, jelas hanya memiliki kekuatan esens Qi Realm tingkat pertama. Seseorang di esens tingkat ke-8 Qi Realm seperti dia bisa menghancurkan seseorang seperti Ye Yuan sampai mati dengan satu tangan. Jadi mengapa dia mengalami penindasan yang begitu menakutkan di mana dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras? Perasaan seperti menghadapi lawan yang menakutkan. Kekuatan Ye Yuan terlihat jelas dalam sekejap, terlepas dari beberapa manusia di aula. Hampir semua orang bisa melihat ranah kultivasinya dengan lirikan. Seorang bocah yang sangat lemah hingga ekstrim, bagaimana mungkin dia bisa menciptakan perasaan penindasan seperti itu? Liu An merasa ini benar-benar halusinasi, namun aula yang sunyi terus-menerus mengingatkannya bahwa itu bukan halusinasi. Perasaan menindas membuatnya merasa sangat tidak nyaman, membuatnya merasa seperti dia benar-benar harus menghilangkan keadaan saat ini. Tingkat ke-8 esensi Qi Realm ditindas oleh tingkat pertama esensi Qi Realm sampai dia tidak bisa berbicara, benar-benar lelucon.
Liu An memutuskan untuk merobek lelucon ini, mengumpulkan napas esensi sejati. Dia baru saja akan membuka mulutnya ketika tatapan Ye Yuan menjauh dari tubuhnya. Kata-kata Ye Yuan terputus di tengah jalan oleh suara. Kerumunan berbalik ke arah sumber suara dan menemukan bahwa itu adalah oleh Liu An. Pada saat itu, dia menyemprotkan seteguk darah jauh, berceceran pada beberapa orang. Dia dengan paksa mengumpulkan napas esensi sejati untuk berbicara. Namun Ye Yuan kebetulan saja menarik tekanan yang diberikan ke tubuhnya, yang membuat dadanya terasa seperti sangat dipukul oleh palu godam. Ditambah lagi tubuhnya awalnya membawa beberapa luka, jadi dia langsung menyemprotkan seteguk darah merah tua, dan menjadi lebih terluka saat ini. Tuan muda, orang ini tampaknya terluka parah. Mengapa tidak membiarkan Tuan Qian memperlakukannya terlebih dahulu? Lu Er menarik lengan baju Ye Yuan dan berkata dengan menyedihkan. Wajah Ye Yuan dengan singkat mengungkapkan ekspresi heran. Tapi dia sebenarnya penuh sukacita di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati bahwa gadis kecil ini cerdas, untuk benar-benar memiliki pemikiran dan tindakan yang luar biasa. Membunuh seekor ayam dengan pisau tukang daging, mungkin terlihat serius. Tetapi dalam kenyataannya, prajurit ini hanya memiliki beberapa luka internal ringan. Pil perlindungan jantung pavilion obat harum kami terkenal sangat luas. Biarkan saja dia mengkonsumsi satu, dan itu akan membantu. Ye Yuan memiliki senyum cerah di wajahnya saat dia memandang Liu An. Lu Er melihat bahwa Liu An tampak mengerikan, jadi dia tidak menunggu perintah Ye Yuan, dan segera pergi untuk mengambil obat, tapi kini Liu An yang sangat ketakutan. Tidak perlu, masih ada begitu banyak orang yang antri di depan saya. Memotong antrian sangat tidak baik, kata Liu An dengan rasa bersalah. Itu tidak masalah, aku tahu kamu tidak percaya padaku. Tetapi apakah kamu mengatakan padaku bahwa kamu tidak bisa mempercayai reputasi pavilion obat harum kami? Aku percaya semua orang menyadari reputasi pil perlindungan jantung kami. Menggunakannya untuk merawat luka Anda pasti akan sepenuhnya berhasil, kata Ye Yuan, penuh perhatian. Saat dia selesai, bahkan Qian Miao mengangguk dan berkata, itu benar, kali ini, Yuan kecil tidak main-main, meskipun luka Anda tidak parah. Itu tidak akan baik jika terus memburuk. Menggunakan pil perlindungan jantung untuk merawat luka Anda akan sempurna. Pada kenyataannya, tatapan Ye Yuan baru saja berhenti pada beberapa orang. Hanya saja itu berhenti di tubuh Liu An hanya sedikit lebih lama, yang lain tidak merasakan apa yang dia rasakan, jadi mereka tidak menemukan sesuatu yang salah dengan Liu An. Saat ini, Ye Yuan tampaknya penuh perhatian untuk Liu An. Meskipun tidak ada yang tahu obat apa yang dia jual di labu, tidak ada yang salah dengan menyelamatkan orang. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk melakukan percakapan ini, Lu Er sudah bergegas kembali seperti embusan angin dengan pil perlindungan jantung. Tuan muda, ini, Lu Er memberikannya pada Ye Yuan seolah dia ingin mengklaim pujian untuk itu. Ye Yuan menerima pil obat, membelai kepala Lu Er, dia tersenyum dan berkata, itu sulit bagimu. Tidak semuanya, saat ini, Ye Yuan membelakangi kerumunan, dan tak seorang pun, bahkan Lu Er, memperhatikan gerakan tangannya. Jika seseorang memperhatikan tangan Ye Yuan yang memegang pil obat, orang akan menemukan bahwa pil obat tidak ditahan di tangannya, tetapi sebaliknya, melayang di atas telapak tangannya, sementara pada saat yang sama, jari Ye Yuan bergerak pada frekuensi yang sangat tinggi. Setelah berbicara dengan Lu Er, Ye Yuan berbalik, berjalan di depan Liu An dan memberikan pil obat kepadanya. Ini, telanlah dengan cepat. Menerima pil pelindung jantung, wajah Liu An berubah warna beberapa kali. Apakah bocah ini benar-benar menemukan sesuatu? Tidak peduli apa, bocah ini bukan orang suci. Jadi mengapa dia tiba-tiba peduli dengan orang lain? Sama seperti Liu An merasa gugup dan gelisah. Matanya menyapu sampai mereka berada di Qian Miao yang berada di samping. Segera, dia naik dan berkata dengan benar, Tuan Qian, bukan saya yang berpikiran sempit, melainkan Tuan Muda Ye yang reputasinya tidak begitu baik. Jujur saja, saya khawatir dengan pil obat ini. Tuan Qian, tolong buat keputusan untuk saya. Ketika dia mengatakan ini, semua orang mengangguk setuju. Tapi Lu Er tidak tahan, kamu orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuan muda keluarga kami dipenuhi dengan niat baik untuk menyelamatkanmu. Namun kamu mencurigai dia. Semua orang tahu orang seperti apa tuan mudamu. Apakah ada yang salah dengan mencurigainya? Saat ini, Liu An juga menjadi tegas dan menolak untuk memakannya. Qian Miao menatap Ye Yuan dan menemukan bahwa Ye Yuan sangat tenang dan tidak marah karena ini.
membuatnya semakin curiga. Melihat sekali lagi pada pil obat di tangan Liu An, ia mengambilnya dan memeriksanya, bahkan mengendusnya sebelum berkata, "Ini memang pil perlindungan hati kami tanpa ada yang tidak pantas." Selain itu, aroma obat pil perlindungan jantung ini meluap, jelas. Kualitasnya bahkan lebih besar daripada yang rata-rata. Saya tidak memaksa Anda untuk memakan pil pelindung jantung ini, tetapi cedera Anda saat ini tidak ringan. Jika Anda tidak hati-hati, itu mungkin mempengaruhi kultivasi Anda di masa depan. Saya menyarankan Anda untuk mengambilnya. Liu An benar-benar menjadi bingung kali ini. Mungkinkah dia benar-benar terlalu memikirkannya? Seharusnya, Ye Yuan, bocah ini baru saja lolos dari kematian. Apakah dia benar-benar memiliki perubahan sifat sejak itu? Qian Miao, lelaki tua ini, adalah pria terhormat, jadi dia tidak mungkin menipu saya, berpikir sampai titik ini. Liu An berterima kasih dan menelan pil pelindung jantung dalam sekali jalan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a